Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah atas segala karunia, nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang telah kami tulis bukunya ini bukunya berjudul Fikih Kesehatan Kontemporer terkait dengan puasa Ramadan dan dilengkapi dengan panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan menyapa kita dan semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Dan semoga wabah yang menimpa kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan baik tanpa halangan, dan kita tentunya sudah rindu dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah salat, membaca Al-Qur'an dan i'tikaf bisa kita lakukan di masjid. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah buku ini kita akan bahas secara rutin dan jadwalnya sebagaimana yang sudah kita sebar, yaitu setiap Kamis sore dan Jumat sore setiap pekan. Jadi ada 2 pekan, 2 kali dalam sepekan yang waktunya adalah jam 15.30 waktu Indonesia Barat dan jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah waktunya tepat setelah sholat asar. Dan metode dalam kami menyampaikan, jadi buku ini berbicara tentang fikih, dan memang apabila kita membahas permasalahan fikih, terkadang kita membutuhkan keseriusan, membutuhkan menyimak membutuhkan perhatian yang lebih fokus dalam mempelajari fikih, sehingga metode saya dalam menyampaikan buku ini terlebih sekali lagi, dan terlebih juga buku ini cukup tebal cukup tebal sekitar 200 halaman. Jadi metode saya dalam menyampaikan buku ini, saya akan menyampaikan poin-poin ringkasnya dari buku ini. Dan insya Allah nanti kita akan memperbanyak tanya dan jawab. Kita akan akan banyak tanya jawab. Mungkin materinya sekitar 30-45 menit dan selebihnya kita akan tanya jawab Silakan bagi pemirsa sekalian menyampaikan pertanyaannya terkait dengan fikih kontemporer puasa Ramadan. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal yang kontemporer seperti misalnya hukum suntikan, hukum nebulizer misalnya, hukum transfusi darah, kemudian hukum anestesi, kemudian berbagai macam hukum-hukum yang kontemporer, yaitu sesuatu hal yang mungkin tidak ada dibahas di kitab-kitab fikih klasik ulama di zaman dahulu, yaitu permasalahan kontemporer sekarang, karena memang permasalahannya baru muncul di saat ini. Cukup banyak kita pembahasan kontemporer yang akan kita jabarkan. Jadi kami persilahkan pemirsa sekalian untuk bertanya.
Demikian juga karena buku ini dilengkapi dengan panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan, bagi para pemirsa yang mungkin sedang diuji dengan sakit, demikian juga mungkin memiliki keluarga, sahabat yang sedang sakit dan menghadapi bulan Ramadan dan mungkin terkendala atau muncul pertanyaan terkait ibadah di bulan Ramadan, kami persilahkan untuk bertanya. Mungkin untuk nomor pertanyaannya saya bacakan, silahkan menghubungi 082 340 333 288 ya. Kami ulangi 0823 40 333 288 ya. Baiklah para pemirsa yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan dari buku ini ya, Fikih Kontemporer terkait puasa dan Ramadan dan panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan. Ya. Kita mulai. Jadi saya akan jelaskan per poin ya, tidak akan panjang lebar dan mungkin beberapa dalil dan pendalaman kami persilahkan nanti untuk membaca di bukunya. Ya. Terkait dengan fikih ya, fikih di sini kami menjelaskan tentang fikih kontemporer ya. Fikih kontemporer adalah permasalahan fikih yang tidak ada dalam pembahasan kitab fikih klasik ulama di zaman dahulu. Kenapa? Karena memang permasalahannya belum muncul. Ya. Seperti fikih kontemporer muamalah ini cukup banyak. Ya, tentang hukum Bitcoin, hukum GoFood, hukum GoPay, hukum saham, hukum transfer dan sebagainya, ya, uang digital, hukum Bitcoin, ini mungkin kita tidak dapatkan di kitab-kitab fikih ulama klasik. Nah, demikian juga dengan kontemporer di bidang kesehatan ini sangat banyak. Karena ilmu kedokteran berkembang begitu pesat ya, teknologinya begitu pesat. Bahkan terapi yang 10 tahun yang lalu ya, itu sudah bisa jadi sudah ditinggalkan dengan terapi yang terbaik saat ini. Jadi memang terapi dalam kedokteran 10 tahun yang lalu baik, tetapi ternyata ada yang jauh lebih baik setelah 10 tahun berikutnya sehingga ditinggalkan. Jadi begitu cepat berkembang ya, sehingga cukup banyak ya berbagai permasalahan kontemporer di bidang kesehatan. Dan dalam kitab ini ya saya khususkan tentang puasa dan Ramadan saja sebagai gambaran apa saja permasalahan fikih kontemporer kesehatan terkait dengan puasa Ramadan. Saya bacakan beberapa daftar isi dari buku yang kami tulis ini. Contohnya hukum puasa terkait dengan suntikan, apakah suntikan membatalkan atau tidak. Kemudian hukum inhaler nebulizer membatalkan atau tidak. Ya, kemudian apakah tetes hidung, tetes mata, tetes telinga membatalkan atau tidak. Hukum meminum obat bius membatalkan atau tidak. Kemudian juga ada hukum transfusi darah membatalkan atau tidak. Hukum ke dokter gigi, hukum cuci darah, kemudian menelan dahak dan ludah. Dan demikian juga terkait dengan beberapa hukum orang sakit ya, bagaimana puasanya orang sakit di bulan Ramadan, bagaimana mereka membayar qada ya, bagaimana cara puasanya ya, orang-orang yang punya penyakit khusus seperti penyakit epilepsi, penyakit MAH, gastritis, penyakit stroke ya. Demikian juga pembahasan-pembahasan yang lain ya. Begitu juga dengan mungkin yang paling banyak menimbulkan pertanyaan bagi para akhwat dan para ibu-ibu tentang ibu hamil menyusui ya, apakah mereka harus qada atau fidyah dan sebagainya. Ya, ini termasuk permasalahan kontemporer yang ada satu catatan ya dalam permasalahan kontemporer ini. Jadi dalam membahas masalah kontemporer ini dibutuhkan gambaran kasus atau disebut dengan waki, bisa juga faktanya, atau bisa juga disebut dengan yang disebut adalah tasawurnya. Sehingga ada kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Jadi hukum terhadap sesuatu itu sesuai dengan gambaran pemahaman.
yang menjelaskan hukum atau memberikan fatwa. Sehingga apabila tasawur, gambaran kasusnya salah dipahami atau informasi yang masuk kepada pemberi fatwa atau menjelaskan hukum, ini informasinya salah, tasawurnya tidak tepat, maka fikihnya juga, hukumnya juga yang dijelaskan tidak tepat juga. Artinya bukan salah ustadznya, bukan salah ulamanya, tetapi informasi yang masuk yang salah dan atau memahaminya salah ya, karena mungkin bisa jadi para ulama, ustadz ya tidak mendalami tentang kedokteran sehingga ketika membaca beritanya, membaca apa, memahaminya kurang tepat sehingga menjelaskan hukumnya juga tidak tepat juga. Dan ini cukup banyak ya kita dapatkan ya, semisal dari hukum alkohol, hukumnya ternyata alkohol ada rinciannya ya, tidak haram secara mutlak, bukan khamar secara mutlak. Demikian juga hukum KB ternyata ada rinciannya, hukumnya vaksin dan sebagainya. Ini perlu tasawur yang benar, tidak cukup hanya dia menguasai ilmu fikih, kaidah fikih, usul fikih, tetapi perlu gambaran tasawur yang benar. Ini cukup penting ya, sebagaimana nanti kita jelaskan ya. Ternyata suntikan itu ada bermacam-macam ya. Jadi tidak bisa di Ustadz apa hukum dari suntikan. Ternyata ustadznya perlu mendapatkan penjelasan rinci bagaimana gambarannya sehingga akan menghasilkan fatwa yang benar sesuai dengan tasawur gambaran kasusnya ya, bukan dipukul rata atau informasi yang masuk ke ustadznya salah sehingga fatwanya juga salah. Dan yang menjadi perhatian juga ya, beberapa pembahasan kontemporer di bulan Ramadan ada yang berdampak cukup besar ya terhadap masyarakat. Misalnya contohnya ya selalu menjadi perhatian atau kasus kita di bank darah. Ya alhamdulillah saya spesialis patologi klinik dan saya bertugas di bank darah rumah sakit juga. Setiap Ramadan biasanya stok darah kita ini agak terbatas ya, karena adanya sebagian pemahaman yang kurang tepat tentang bank darah, padahal pasien di rumah sakit sangat membutuhkan donor darah. Dan insya Allah kita akan jelaskan. Ala kulli hal para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuktikan bahwa saja agama kita ini telah sempurna ya. Semua hukum syariat dijelaskan oleh agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah telah menyempurnakan agama kita. Demikian juga ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi. Beliau ketika turun ayat ini, Yahudi ini mengatakan qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta khira'ah. Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu dari syariat ini sampai-sampai urusan buang air? Maka Salman menjawab, ajal, iya, katanya Salman. Ini membuktikan bahwasanya kalau tentang tata cara buang air saja diajarkan ya, dalam syariat kita yang mulia ini ya, yang notabene-nya buang air ini adalah mungkin perkara yang remeh bagi sebagian orang. Ternyata Islam mengajarkan dan menjelaskan, apalagi urusan-urusan besar. Dan alhamdulillah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kita. Kita lahir dalam keadaan Islam. Ini adalah hidayah yang sangat mahal sekali. Baiklah para pemirsa ya, para penonton yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kitab ini, dari buku yang kami tulis ini. Di bab pertama ya, kami jelaskan tentang perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran dan kesehatan. Masya Allah, ini temanya cukup tepat dengan keadaan kita saat ini yang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah wabah yang telah menjadi pandemi, telah menjadi wabah yang menyebar di seluruh dunia dan telah memakan korban. Oleh ini menggambarkan kepada kita bahwasanya ilmu kedokteran ini dan ilmu kesehatan cukup penting, bahkan ya,
saya menulis bab khusus, bab yang paling pertama tentang perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran, dan memang kita melihat para ulama menaruh perhatian yang cukup penting terhadap ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran, di mana katanya para ulama adalah dokter hati, menyembuhkan penyakit hati, sedangkan para dokter ini menyembuhkan penyakit badan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di Indonesia ini yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i pun menaruh perhatian yang cukup besar dengan ilmu kedokteran, yang semoga ini semua bisa menjadi penyemangat bagi kita kaum muslimin belajar ilmu kedokteran, dan juga memberikan suntikan moral kepada para tenaga kesehatan yang sedang berjuang ya, merawat para pasien yang terkena wabah Covid. Ya, tidak sedikit juga kita mendapatkan mereka pun berguguran ya, ketika melaksanakan tugas dan akhirnya terkena penyakit, tertular karena memang mereka cukup capek, lelah merawat orang sakit menggunakan pakaian APD, yang pakaian APD ini cukup panas, tidak boleh dilepas ya, dan saya pun merasakan sendiri memakai, karena kita pun di laboratorium memeriksa sampel COVID ya. Saya pribadi pun ikut memeriksa, jadi ikut merasakan bagaimana perjuangan teman-teman yang merawat di bangsal, yang merawat di ruang isolasi, dan ini ada hiburan ya, tentang keutamaan teman-teman dari tenaga medis dan betapa besarnya perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran. Saya bacakan beberapa athar dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami ambalu minatib. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak mengetahui ilmu yang paling berharga setelah ilmu halal dan haram, yaitu ilmu kedokteran. Jadi beliau berpendapat ya, ilmu yang paling bermanfaat setelah ilmu agama adalah ilmu kedokteran. Bahkan beliau pun masih mengatakan dalam suatu athar, la taskunanna baladan la yakunu fihi ulama yuftika an amri dinik wala tabibun yunabbiuka an amri badanik. Kata beliau, jangan sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri atau tempat yang tidak ada ulamanya. Tidak ada ulama yang memberikan fatwa tentang bagimu mengenai urusan agamamu. Jangan juga tinggal di suatu tempat yang tidak ada tabibnya, dokternya yang bisa memberitahu mengenai keadaan kesehatan badanmu. Bahkan Imam Syafi'i pun masih ada athar yang memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar semangat belajar kedokteran, ikhlas, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Beliau mengatakan, daya'u thuluthal ilm wa wakaluhu ilal yahudi wan nasara. Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani. Maksudnya sepertiga ilmu adalah ilmu agama, karena 2/3 adalah ya, ilmu akidah dan ilmu fikih ya. Yang ketiganya ilmu kedokteran. Yang ketiganya inilah yang umat Islam menyia-nyiakan, tidak serius belajar, justru yang serius mempelajari Yahudi dan Nasrani. Dan inilah fakta yang terjadi di zaman sekarang ini ya, kita tidak hanya ilmu kedokteran, berbagai macam ilmu, teknologi, fisika, matematika, astronomi dan sebagainya, teknologi, kita tertinggal jauh dengan Yahudi dan Nasrani. Dan semoga yang athar dari Imam Syafi'i ini bisa memberikan semangat bagi kita ya, teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan, memberikan suntikan moral bahwasanya apabila ikhlas akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, pahala yang sangat banyak, dan juga sekaligus motivasi secara umum kepada kaum muslimin agar kita tidak hanya belajar ilmu agama tetapi juga serius mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan manusia secara umum. Baiklah para pemirsa dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab yang kedua. Bab yang kedua
kita mulai dengan fikih kesehatan kontemporer di bulan Ramadan. Bab kedua ini ya, yaitu 2.1, kita akan membahas tentang dasar dari puasa dan pembatal puasa, karena nanti kita akan banyak berbicara ya, dan membahas tentang pembatal puasa kontemporer ya, seperti suntikan, seperti nebulizer tadi, sehingga kita perlu membahas tentang puasa dan pembatal puasa. Mengenai puasa ya, insya Allah para kaum muslimin sudah paham definisinya puasa. Intinya menahan diri dari pembatal puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan kita perlu ketahui di antara pembatal puasa itu ada 3 yang ulama ijma sepakat. Yang pertama pembatalnya makan dan minum, yang kedua jima, kemudian yang ketiga haid dan nifas ya. Ini dalilnya insya Allah sudah ada dalam kitab-kitab fikih. Misalnya jima ya, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah istri-istrimu dan ikutilah apa yang telah ditetapkan kepada kalian. Artinya ketika malam boleh ya jima, kalaupun siang batal. Sedangkan haid dan nifas ini sudah jelas. Kemudian yang perlu kita jelaskan lagi ya, ini terkait dengan pengertian al-jauf ya. Jadi jauf ini artinya rongga ya. Rongga di mana ini jadi titik tolak tentang perbedaan pendapat ulama. Jadi nanti ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan pembatal kontemporer yang akan kita jelaskan. Misalnya tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, ternyata ada ikhtilaf ulama terkait dengan hal ini. Dan ini semua bersumber dari pemahaman, salah satunya adalah definisi al-jauf. Al-jauf adalah rongga ya secara terjemah. Ya. Kenapa? Karena ulama mengatakan yang namanya batal apabila makan dan minum sudah masuk ke dalam al-jauf. Ini yang namanya batal. Sehingga definisi al-jauf ini perlu dijelaskan. Karena al-jauf ini ada yang mengatakan pertama rongga mulut dan rongga pencernaan. Yang kedua ada yang mengatakan lambung. Yang ketiga ada yang mengatakan jauf ini adalah semua rongga-rongga yang dari tubuh manusia yang terhubung dengan lambung. Apapun itu, rongga-rongga yang artinya dia bisa mengantarkan akhirnya sampai ke lambung. Ya, sebagai ringkasannya tadi kan beda-beda nih pendapatnya al-jauf yang mana sih? Ya. Kenapa? Karena contoh misalnya tetes hidung ya. Tetes hidung ya, ini ternyata dari hidung ada rongga yang menyambungkan ke mulut. Ya, dan ternyata mulut ini tentunya akan masuk ke ronggongan dan masuk ke lambung. Sehingga apabila kita masuk definisi pendapat ulama, jauf adalah rongga yang menghubungkan kepada lambung, sedangkan hidung ini ada rongganya yang bisa sampai ke lambung, maka tetes hidung itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia termasuk al-jauf. Ya, jadi ada 3 pendapat ulama. Pertama adalah pencernaan, yang kedua adalah jauf ini lambung, yang ketiga adalah semua rongga yang bisa menghubungkan kepada lambung. Ya, dan pendapat terkuat kita langsung saja kesimpulannya al-jauf maksudnya adalah lambung. Ya, lambung. Kenapa? Karena kalau jauf ini adalah pendapatnya jauf adalah saluran pencernaan dari mulut ya. Jadi kalau kita masukkan ke mulut batal ya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita boleh kumur-kumur ya, boleh memasukkan air ke mulut. Ini tidak batal. Sehingga definisi al-jauf adalah dari mulut sampai lambung, ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi ya, yang pendapat yang marjuh, yang kurang tepat ya, yang tidak rojih adalah al-jauf semua rongga yang menghubungkan ke lambung. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena para ahli fikih ya ini mengatakan
seandainya buah khonzal, ya, buah khonzal itu dioles di telapak kaki. Jadi ada buah khonzal ini gambarannya mirip seperti melon, ya, semangka ya, mirip seperti semangka. Gambarannya bisa dicari di Google ya. Tapi buah ini rasanya sangat pahit, sangat pahit. Digunakan di zaman dahulu untuk terapi urus-urus, terapi untuk supaya pasien tersebut muntah. Misalnya ada pasien yang dia keracunan makanan, tidak sengaja menelan racun, caranya adalah mengoleskan buah khonzal ini, atau caranya dia disuruh injak buah khonzal. Jadi buah khonzal seperti semangka ya, agak lunak gitu, diinjak-injak oleh dia. Yaitu buah yang pahit banget. Nah, ternyata rasa pahitnya ini walaupun cuma diinjak-injak, rasa pahitnya ini sampai ke kerongkongan. Jadi dia akan merasa pahit banget, kerongkongannya pahit banget, dan dia akan muntah-muntah. Nah, katanya ulama, jadi sekedar menginjak buah khonzal dan rasanya sampai ke tenggorokan, ya, pahit, ini tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Sehingga pengertian al-jauf ini adalah, pengertiannya adalah lambung. Ya, itu pengertian. Jadi intinya yang membatalkan adalah yang masuk sampai ke lambung dan bagian dalam. Ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ke bab ketiga, inilah pembahasan kita. Kita mulai dari pembahasan fikih kontemporer ya. Yaitu pembahasan tentang hal-hal yang fikih yang baru dan yang mungkin paling sering ditanyakan terkait dengan kesehatan dan terkait dengan bulan Ramadan. Kita mulai ya dari bab 3, ada bab 3.1 terkait dengan alat dan obat kedokteran. Yang pertama kita akan bahas tentang suntikan. Suntikan dulu. Ini cukup banyak pertanyaan ya. Apakah suntikan ini membatalkan puasa apa tidak? Ini banyak pertanyaan, terlebih bagi teman-teman kita yang bekerja di UGD, rumah sakit ya, atau IGD ya, instalasi gawat darurat. Ada pasien mau disuntik, ragu-ragu ya, batal atau tidak. Atau mungkin beberapa pasien yang memang menjalani terapi suntik. Contohnya misal ada pasien yang terapi suntik insulin. Ya, insulin ini suntikannya intrakutan, yaitu suntikannya di dalam kulit. Ini membatalkan atau tidak ya? Jadi cukup banyak pertanyaan tentang suntikan ya. Dan ini yang sebagaimana kita jelaskan di awal, perlu tasawur yang benar tentang suntikan, rinciannya bagaimana agar fatwa atau penjelasan hukum juga benar. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suntikan ini dalam ilmu kesehatan ada 3 macam. Yang pertama, suntikan intrakutan, atau bahasa awamnya suntikan yang disuntikan di bawah kulit. Ya. Jadi suntikannya berada di bawah kulit. Jadi jarumnya hanya masuk di kulit. Ini pertama, intrakutan namanya. Dan contoh suntikan ini adalah suntikan insulin dan beberapa suntikan vaksin. Ya. Ini jadi dia nggak nembus sampai otot, hanya di bawah kulit. Ya, di dalam kulit tersebut. Jadi kulit memang agak tebal. Kemudian yang kedua ada namanya suntikan intramuskular, yaitu suntikan ke dalam otot. Jadi suntikannya langsung disuntik ke dalam otot ya. Contohnya misalnya pernah ada yang suntik di bahu ya, di bahu seperti ini disuntik, ini suntik agak dalam gitu. Nah, sampai ke dalam otot. Ini namanya suntikan intramuskular ya. Ya. Kemudian juga ada yang ketiga, ada namanya suntikan intravena. Nah, suntikan intravena yaitu suntikan yang disuntik ke dalam saluran darah, dalam vena. Biasanya disuntiknya di sini. Atau di sini, untuk infus disuntik di sini. Jadi yang dicari adalah venanya ya. Vena atau pembuluh darah. Ya, disuntik di sini.
Ini namanya suntikan ke dalam vena, dalam pembuluh darah disebut dengan intravena. Suntikan ini biasanya suntikan infus, vitamin, anti nyeri dan sebagainya. Jadi ini perlu paham. Karena nanti masing-masing ini intrakutan, intramuskular atau intravena, atau itu bahasa medis ya, atau suntikan kulit, suntikan otot, suntikan dalam pembuluh darah, ini nanti beda-beda hukumnya. Ini perlu pemahaman tasawur yang benar dan tidak bisa langsung dirinci. Pokoknya suntikan batal semuanya. Enggak, ya, perlu dirinci. Kita akan jelaskan nanti hukumnya dan kenapa bisa seperti itu. Kemudian juga ini juga perlu diketahui dari jenis zat yang disuntikkan. Jadi zat yang disuntikan apa saja? Ada dua intinya. Yang pertama, suntikan yang mengandung makanan. Jadi contohnya misalnya disuntik glukosa. Ada glukosa di 10 misalnya. Atau disuntik sedikit cairan infus. Atau bahkan masuk infus ini disuntik bahan makanan. Atau disuntik vitamin. Vitamin B, kompleks, vitamin C. Ya. Ini termasuk makanan. Dan ada suntikan yang tidak termasuk makanan. Misalnya suntikan anti nyeri, suntikan anti alergi. Nah, ini bukan termasuk makanan. Jadi ini perlu dipahami agar tahu rinciannya. Sehingga tahu hukumnya. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama, suntikan melalui kulit. Ya, jadi melalui kulit sedikit sini ya, masuk kecil, atau mungkin suntikan gula darah, suntikan insulin yang jarumnya tipis segini, hanya masuk kulit sedikit. Ya, jadi suntikan kulit ya, suntikan intrakutan. Ya, ini langsung kesimpulannya aja deh ya, biar tidak panjang lebar. Suntikan melalui kulit atau intrakutan ini tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena pertama, tidak termasuk makan dan minum. Jadi ini bukan termasuk makan minum. Kemudian yang kedua, suntikan intrakutan ini tidak menyuntik zat makanan. Ya, tidak, dia hanya mungkin menyuntik vaksin, menyuntik insulin, dia bukan menyuntik makanan. Ya, jadi suntikan kulit intrakutan ini tidak membatalkan puasa, dan memang ya dari kulit ya, tidak menyambung ya, tidak nyambung ke pembuluh darah, tidak langsung, dan yang penting juga yang disuntikan itu hanya sedikit ya. Apalagi suntikan insulin hanya sedikit, sekian mili. Bahkan ada yang 0,5 mili ya. Jadi tidak terlalu banyak suntikannya. Ya, jadi suntikan melalui kulit intrakutan ya, biasanya menimbulkan pertanyaan pasien-pasien yang suntik insulin ya, dan suntik insulinnya rutin setiap hari, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian rincian yang kedua adalah suntikan melalui otot atau intramuskular ya, ini disuntik di sini. Atau ini mohon maaf ya, kadang-kadang disuntik di bokong ya. Suntik di bokong terus gitu. Itu masuknya berarti intramuskular atau otot. Nah, bagaimana hukumnya? Suntik otot, suntikan intramuskular tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa tidak membatalkan puasa? Kurang lebih jawabannya sama seperti suntikan kulit, karena dia suntiknya di otot. Ya, tidak masuk ke pembuluh darah, yang pembuluh darah ini dia akan menyebarkan makanan ke seluruh tubuh. Dia suntiknya ke otot. Ya, kemudian juga yang disuntik juga sedikit ya, paling cuma 1 mili, 2 mili yang masuk, dan dia masuknya ke otot, bukan pembuluh darah. Dan biasanya yang disuntik pun juga bukan vitamin, bukan makanan ya. Yang disuntik di otot itu biasanya anti nyeri paling sering, atau disuntik juga, bisa juga disuntik juga anti alergi ya. Terutama pasien di UGD kan sering ya. Pasien UGD datang nyeri, kemudian datang ke UGD seluruh tubuh gatal, bentol-bentol, alergi. Ini kita supaya reaksinya cepat ya kita suntik.
biar cepat masuk di darah ya. Karena kalau lewat makanan, lewat obat ya reaksinya lama, sedangkan pasiennya sudah gawat ya, sudah gatal seluruh tubuh ataupun sudah nyeri yang sangat ya, udah nyeri sangat, sehingga kita perlu lewat suntikan. Dan memang ya suntikan otot ini ada juga yang vitamin ya, misalnya contohnya suntikan vitamin B itu lewat otot biasanya, dan ini tentunya membatalkan puasa ya. Membatalkan puasa kalau suntik vitamin ya, suntik vitamin ini membatalkan puasa karena dia termasuk memberikan zat makanan ya, karena vitamin termasuk zat makanan ya. Jadi kalau suntikan anti nyeri, anti histamin ya, anti alergi dan sebagainya, ini tidak membatalkan puasa ya, tapi kalau suntiknya vitamin membatalkan. Oke, itu tentang suntikan otot. Kemudian yang ketiga, suntikan melalui pembuluh darah atau suntikan intravena. Dan ini yang cukup sering dilakukan juga, dan memang seringnya bahan makanan disuntik lewat ini. Contohnya suntikan vitamin C ya, termasuk juga jadi pertanyaan ya, beberapa orang ada yang suntik putih ya, suntik putih menggunakan vitamin C dan kolagen, ini jelas membatalkan puasa. Apalagi yang disuntik melalui pembuluh darah ini adalah suntikan infus. Ini jelas membatalkannya. Jadi ada pasien diinfus, masuk ke pembuluh darah, diinfus di sini biasanya ya, masuk ke pembuluh darah atau disuntik di sini, suntik vitamin di sini. Ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang disuntikan adalah bahan makanan. Ya. Dan fakta berbicara demikian ya, pasien-pasien yang susah makan dan minum, ya, tidak bisa makan dan minum mungkin karena sakitnya berat atau mual muntah yang hebat, yang kuat, tidak ada nafsu makan karena penyakit, ini tetap terpenuhi gizi-gizi dasarnya dengan infus ya, elektrolitnya masuk, glukosanya masuk, zat-zat sari makanannya masuk ya, sehingga suntikan zat makanan, infus dan vitamin melalui pembuluh darah ini membatalkan puasa ya, apalagi infus ya, infusnya satu ini ya, satu pelabot bahasa kita dalam ilmu kedokteran, jelas batal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau suntikan ya, melalui pembuluh darah yang bukan mengandung bahan makanan, misalnya suntik anti nyeri, atau yang paling sering adalah suntikan mah ya, suntikan, katanya orang awam sakit mah biasanya kita akan suntik ranitidin atau yang sejenis. Dan agar lebih efektif kita suntiknya lewat pembuluh darah agar lebih cepat bekerja. Apakah membatalkan atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan ya. Jadi kalau dia yang disuntikkan bukan bahan makanan, ini tidak membatalkan. Misalnya contohnya ya, kita menyuntikkan ranitidin 2 mili itu untuk orang sakit mah, atau ketorolac 1 mili anti nyeri, kita suntikkan ke pembuluh darah, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu menyuntikkan bukan bahan makanan, bukan bahan makanan, sari makanan, tapi adalah obat yang disuntikkan melalui pembuluh darah tersebut ya, memulai pembuluh darah tersebut. Kemudian mungkin ada yang bertanya, tetapi ada cairan yang masuk ya, 1 mili atau 2 mili ini cairannya masuk ke pembuluh darah, apakah batal atau tidak? Jawabannya ini tidak batal. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit ya, 1 mili, 2 mili tidak terlalu banyak ya, dan ini bisa kita kiaskan ya dengan berkumur-kumur dan bersiwak ketika puasa. Berkumur-kumur dan bersiwak ketika berpuasa, sebagaimana dalam hadis bahwasanya ketika puasa Nabi SAW sangat sering bersiwak ya, sebagaimana hadis dari Amr bin Rabi'ah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaimun ma la uhsi wa la a'ud. Katanya sahabat ini, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika puasa dengan jumlah yang sangat banyak yang aku nggak bisa hitung lagi. Jadi saya nggak bisa hitung berapa kali udah, saking seringnya beliau bersiwak ketika berpuasa. Nah, ketika bersiwak ini, ya,
tentunya ada beberapa zat yang bercampur dengan air ludah dan tidak semuanya dikeluarkan. Begitu juga ketika berkumur-kumur, pasti ada cairan yang bergabung dengan air ludah di dalam mulut, kemudian menempel di rongga-rongga mulut, dan dalam suatu saat kita mungkin tidak sengaja refleks menelan, ya, menelan. Jadi masih tersisa cairan-cairan, ya, sisa berkumur-kumur kita, bersiwak-siwak kita. Bahkan Rasulullah SAW sangat sering bersiwak di bulan Ramadan, bersiwak seperti, pasti ada sisa cairan, ya. Tidak mungkin setelah kita berkumur-kumur kemudian rongga mulut kita bersihkan semuanya, kita lap, ya, supaya sisa air itu tidak ada menempel di rongga mulut, tidak, tetap, ya. Dan itu tidak sengaja pasti tertelan. Ya, ini tentang hukum suntikan, sehingga saya bacakan kesimpulannya. Ya, dari bab suntikan, kesimpulannya adalah suntikan yang membatalkan puasa adalah suntikan yang memberikan energi dan tenaga. Misalnya suntikan vitamin, suntikan infus dan sebagainya, atau suntikan glukosa. Sedangkan terkait dengan hukumnya, ya, suntikan melalui kulit tidak membatalkan puasa. Sedangkan suntikan melalui otot ini juga tidak membatalkan puasa kecuali apabila yang disuntikan adalah bahan vitamin. Sedangkan suntikan melalui pembuluh darah ini dirinci, apabila suntikannya infus vitamin membatalkan, kalau selain itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Ya, ini tentang fikih, ya, fikih suntikan. Ya, mungkin satu lagi kita bahas babnya, ya, sebelum kita tanya jawab. Ya, ternyata akan tersisa setengah jam lagi, ya, tidak terasa, ya, tidak terasa. Iya, ini ada saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk, ya. Oke, ya, kita bahas satu lagi, ya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Kita lanjut bab selanjutnya. Ini masih bab tentang pembahasan hukum terkait dengan alat dan obat kedokteran, ya. Tadi tentang suntikan, sekarang kita bahas tentang inhaler atau nebulizer, ya. Ini membatalkan puasa atau tidak. Bagi yang belum paham tentang inhaler sama nebulizer, ini adalah terapi untuk pasien yang sesak napas, ya. Insya Allah istilah ini sangat familiar bagi pasien yang punya keluhan saluran pernapasan, asma dan sesak napas. Ya, bahasanya di nebulizer atau bahasa orang awamnya terapi asap. Ya, terapi asap. Jadi ini, ya, jadi nebulizer itu ada terapi, ya. Jadi dimasukkan seperti ini, ya, ada seperti cungkup seperti ini dimasukkan, kemudian nanti ada cairan obat dimasukkan, kemudian obatnya ini akan menjadi seperti uap. Kemudian dia akan menghirup uap tersebut, ya. Jadi ada obat, ya, cairannya nggak terlalu banyak, ya, hanya berapa mili dimasukkan. Kemudian nanti ada cungkup seperti ini, nanti cairan tersebut akan dengan alat menjadi uap, mengalir kemudian dicungkup sehingga dia menapas, ya. Dia napas seperti itu. Ini namanya nebulizer atau terapi uap. Ya, terapi uap. Ya. Demikian juga ada inhaler, ya. Ada inhaler yang bagi penderita asma, ya, insya Allah familiar, ya. Ada batangan seperti ini. Kalau asmanya sedang kambuh, dia akan hirup gitu, ya, batangannya isinya obat. Ada obat seperti ini, batangan. Dia bawa, biasanya penderita asma yang alergi tidak tahu kapan asmanya kambuh, dia selalu bawa, ya. Dia bawa, ya. Dia bawa seperti ini. Kemudian ketika dia merasa mulai kambuh karena alergi, debu, dingin, ataupun serbuk-serbuk bunga dan sebagainya, kutu, ya, dia alergi, dia bawa, dia langsung hirup, dia hirup seperti itu, ya. Nah, ini pun menjadi pertanyaan, apakah terapi inhaler atau nebulizer ini membatalkan puasa atau tidak, ya? Apakah membatalkan puasa atau tidak terapinya, ya? Jadi karena dia menghirup udara, ya, menghirup udara yang ada isinya cairan-cairan uap, ya, cairan yang diuapkan untuk terapi asma, ya. Atau sekali lagi bagi orang awam terapi uap, ya, terapi uap.
Apakah ini membatalkan atau tidak? Ya memang di sini dalam buku ini saya paparkan ada ikhtilaf ulama, tapi ya langsung saya jelaskan saja pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat ya, inhaler dan nebulizer tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang punya penyakit asma biasanya atau punya penyakit gangguan saluran pernapasan ya, bronkitis ya, bronkitis dan sebagainya yang ya, sesak napas dan butuh terapi nebulizer, ini jangan khawatir ya, dan kambuhnya pun kita tidak ketahui ya, bisa jadi siang ya, pagi ya. Ini ketika sedang puasa melakukan terapi ini puasanya tidak batal. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Mungkin saya jelaskan dulu. Kan sebagian yang bertanya, bukankah ini memasukkan cairan? Kan cairan diuapkan masuk ke dalam hidup, dihirup ya. Bukankah ini seperti membatalkan puasa? Jawabannya tidak batal ya. Kenapa? Pertama, yaitu zat inhaler tadi memang dia cairan ya, cairan dimasukkan sedikit. Ini yang masuk ke kerongkongan ini sedikit sekali, yang masuk sedikit, dan memang masuknya itu adalah di dalam kerongkongan, di tenggorokan, saluran napas. Ya, jadi saluran utamanya saluran napas, bukan saluran pencernaan. Atau masih ingat pelajaran anatomi dasar ya, bagi orang awam, masuknya ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan. Ya, jadi masuknya tenggorokan ya. Sehingga bisa dikatakan kalau masuk ini dia tidak membatalkan ya, bisa dibilang sedikit-sedikit, hanya sedikit. Kemudian juga para ulama menjelaskan ini tidak menyerupai makan dan minum ya, tidak menyerupai makan dan minum. Ya, jadi tidak ada istilahnya definisi syariat maupun definisi urf atau adat yang mengatakan ini makan dan minum ya. Jadi enggak, ini bukan makan dan minum. Kemudian juga salah satu yang membolehkan juga, ternyata ada ulama mengatakan ketika seorang bersiwak ya, ternyata diteliti ketika orang siwak, beberapa zat siwak tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Jadi masuk ya. Jadi ketika siwak itu masuk, beberapa zatnya itu sampai di kerongkongan. Sampai ke kerongkongan ya. Beberapa sisa-sisa zat siwak itu. Dan kalau ternyata kalau masuknya cuma sedikit, ternyata dimaafkan. Dan Rasulullah SAW, tidak kita sudah sampaikan tadi hadisnya, beliau sangat sering siwak di bulan Ramadan ya, bersiwak. Dan diteliti ya, ternyata kandungan beberapa unsur dari siwak tersebut ternyata sampai di kerongkongan. Nah, ini juga jadi dalil ya, jadi dalil tentang dengan terapi nebulizer tadi, terapi uap ya, uap memang sampai kerongkongan tapi sedikit dan dimaafkan, ya tidak membatalkan. Dan yang paling penting adalah terapi ini adalah bukan sengaja, jadi dia membutuhkan ya, dia nggak sengaja tetapi dia membutuhkan. Nah, rincian dalil ini lah yang menjadi jawaban bagi yang bertanya tentang rokok. Ya, nanti kita bahas rokok juga di sini ya, tentang rokok. Pendapat terkuat rokok ini membatalkan puasa. Ya, besok kita bahas, ada babnya tentang rokok, kita bahas tentang lebih rinci lagi. Ya, jadi ada yang pertanyaan, kenapa sih terapi uap tidak batal, tapi merokok kok batal? Ini kenapa bisa? Bukankah sama-sama menghirup asap katanya ya? Menghirup asap. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya seperti ini. Pertama, orang yang merokok sengaja memasukkan. Sedangkan terapi uap nggak sengaja. Tidak berniat dia. Kalau nggak kambuh, dia tidak ini. Kemudian selanjutnya, terapi uap, dia hanya menghirup pasif. Jadi ada uap, gitu ya. Ada uap, dia hirup uap tersebut. Ataupun mungkin yang menghirup ini dia hanya menghirup sekali, gitu, sekali dua kali dia hirup. Adapun merokok, ya, merokok ini dia menghirup kuat, gitu ya.
dan menghirupnya sampai habis. Itu bisa berapa kali hirupan. Itu kalau satu rokok, ya. Kadang-kadang satu pak yang habis. Ya nggak sengaja ya, ngobrol-ngobrol ya, sambil sosmed, sambil Facebookan. Satu pak habis nih. Ya. Dan dia jadi paham bedanya ya. Saya ulangi, kalau rokok dia menghirupnya kuat sampai kadang-kadang pipinya gitu ya. Sampai keras, kenceng. Ya. Sedangkan kalau terapi uap dia hanya menghirup biasa, napas seperti biasa, uapnya lewat. Ataupun kalau dia menghirup yang terapi batangan, dia hanya menghirup sekali 2 kali. Sehingga pada rokok ini ternyata zatnya sampai ke lambung. Beberapa zat-zat kimia rokok tersebut zatnya sampai ke lambung. Dan inilah yang membatalkan puasa. Ya, jadi itu ya jawaban kenapa terapi asap nebulizer tidak membatalkan, sedangkan merokok membatalkan. Ya. Ini penjelasan awal, dan insya Allah nanti ada bab khusus saya khususkan tentang rokok ini membatalkan puasa, dan nanti kita akan bahas juga ya tentang fenomena seharian tahan rokok tapi berbukanya dengan rokok ini. Kita bahas juga. Ya, ini terkait dengan inhaler nebulizer, dan mungkin kita cukupkan dulu ya para pemirsa, para penonton yang dimanapun Anda berada. Ya, ternyata beberapa pertanyaan ini sudah masuk ya, sudah masuk, dan kita ternyata sudah 1 jam ya, tinggal setengah jam lagi. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya besok Jumat sore ya, besok kita akan lanjutkan tentang tetes hidung, tetes mata, tetes telinga, dan beberapa pembatal-pembatal yang lain, pembahasan-pembahasan yang lain dari buku yang telah kami tulis ini. Dan insya Allah ya, untuk selanjutnya kita di setengah jam waktu tersisa ini kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa, para penonton, saya bacakan nomor yang bisa dituju untuk mengajukan pertanyaan. Nomornya 0823 4033 3288 ya. Jadi 0823 4033 3288 ya. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan semoga saya bisa menjawab ya terkait dengan Ramadan. Ya, ini ada pertanyaan ya, memang terkait Ramadan dan terkait kesehatan juga. Tidak apa-apa ya, kita jawab ya selama saya bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, di rumah saya untuk laki-lakinya belum fasih membaca Al-Quran. Kadang ada yang tidak sesuai tajwid. Lebih utama saya tetap sholat berjamaah atau sholat sendiri saja, termasuk sholat tarawih nanti di bulan Ramadan. Saya sudah berapa kali mengingatkan, mengajari, namun masih agak susah, terutama orang tua saya. Sepertinya yang bertanya ini akhwat ya. Jadi intinya di rumahnya itu laki-lakinya tidak fasih membaca Al-Quran gitu. Tidak tepat tajwidnya ya, dan bisa jadi ya, bisa jadi Ramadan nanti sholat tarawihnya di rumah ya. Ini jadi introspeksi bagi kita laki-laki sekarang ya. Kita buktikan diri kita sekarang. Kita akan masing-masing laki-laki, kita akan memimpin menjadi imam di rumah kita masing-masing ya. Sholat 5 waktu dan sholat tarawih kita perbaiki lagi bacaan kita, tajwid kita, memperbaiki makharijul huruf kita, dan memurojaah lagi hafalan-hafalan Quran kita, karena disinilah kita benar-benar jadi imam ya. Benar-benar jadi imam dalam rumah tangga. Kita kembali ke pertanyaan bagaimana hukumnya ya. Intinya pertama harus laki-laki yang jadi imam, tidak bisa perempuan. Kemudian yang kedua, tetap berjamaah di rumah, sehingga disarankan bagi laki-laki yang jadi imam hendaknya memperbaiki bacaan Al-Quran dan memperbaiki tajwidnya ya. Kemudian apa patokannya? Patokannya adalah katanya ahli tajwid dan dalam ilmu tahsinil qiraah itu jangan sampai kesalahan membaca Al-Quran atau yang disebut dalam ilmu tahsin dengan lahan. Jangan sampai lahannya adalah lahan
jali atau lahan yang nampak. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Pertama, lahan jali, ya, lahan yang kesalahan yang nampak. Yang kedua, lahan khafi, kesalahan yang samar-samar. Kalau kesalahan jali atau lahan jali ini adalah kesalahan yang sampai merubah makna Al-Quran, atau kesalahan yang sampai menukar huruf dalam Al-Quran. Misalnya A, ya, hamzah dengan ain. Ini kalau sampai tertukar, ini lahannya lahan jali dan bisa jadi merubah makna Al-Quran. Sedangkan yang kedua ada namanya lahan khafi, yaitu kesalahan yang samar-samar yang tidak sampai merubah makna Al-Quran. Nah, kalau imamnya ini membaca banyak kesalahan jalinya, kesalahan yang merubah makna Al-Quran, terlebih kesalahannya pada Al-Fatihah, maka hendaknya, ya, dia tidak jadi imam. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Kalau memang bacaannya salah, dikhawatirkan sholatnya nggak sah. Karena rukun. La sholata illa bifatihatil kitab. Ya. Tidak ada sholat kecuali dengan pembuka Quran, yaitu Al-Fatihah. Ya, jadi diperhatikan ya, laki-laki tadi pertama, kalau bacaan Al-Fatihahnya bagus, tidak ada lahan jali, boleh jadi imam. Karena ini rukun. Ya, kalau selebihnya jangan, ya, selebihnya jangan jadi imam, dikhawatirkan sholatnya nggak sah. Ya, tidak sah. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, saat corona wabah seperti ini, apakah beda pahala ikut kajian live dan menonton kajian lama, atau dua-duanya tetap mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu? Ya, apakah sama kajian live kita seperti ini atau dengan kajian di majelis ilmu? Tentu berbeda ya, tentu berbeda, karena zahir hadisnya menjelaskan man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadisnya berbunyi demikian, man salaka, barang siapa yang menempuh jalan, berjalan atau apa untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini dalil ulama, tentu berbeda keutamaannya antara hadir langsung di majelis ilmu dengan yang kajian live, ya, tentu berbeda pahalanya, tetapi pahala menuntut ilmunya sama. Ya, keutamaan dia sedang menuntut ilmu, sedang apa, ini sama. Jadi di musim wabah ini, ya, memang majelis ilmu banyak yang tidak ada, dan memang kita memaksimalkan kajian jarak jauh dan kajian online. Ini tidak menyurutkan kita untuk tetap menuntut ilmu, ya. Kita lanjutkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya baca dulu ya. Ya, ada pertanyaan, apakah pola hidup dengan intermittent fasting baik bagi tubuh? Senin dan Kamis puasa, kemudian hari lainnya intermittent fasting. Karena dengan begitu kalori yang masuk ke tubuh lebih terkontrol dan ada time window untuk makan. Apakah ini menyalahi fitrah Islam? Ya, jadi ada pertanyaan, memang dalam ilmu kedokteran ada namanya intermittent fasting. Jadi intermittent jarak dan fasting puasa. Dan dalam ilmu kedokteran intermittent fasting ini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 16 jam. Jadi intinya kita ada waktu jarak puasa nggak makan, ya. Dan tidak mesti sahur, ya, jam sahur. Misalnya intermittent fasting 8 jam, ya, dimulai dari jam 7 pagi dia sarapan, berarti kalau dia intermittent fasting 8 jam, berarti dia baru boleh makan jam 15 sore, ya. Ini contohnya intermittent fastingnya. Jadi kapanpun waktunya, tetapi dia punya waktu nggak makan, setelah itu boleh makan. Ada yang 12 jam misalnya terakhir dia makan jam 12 malam, berarti
dia boleh makan lagi nanti jam 12. Ini namanya intermittent fasting dalam ilmu kedokteran. Ya. Dan memang mirip seperti puasanya orang Islam ya, mirip, hanya saja kita ada waktunya, yaitu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya, ini patokannya. Apakah ini bagus? Jawabannya bagus. Ya, intermittent fasting ini bagus ya. Para ilmuwan ini menyarankan intermittent fasting. Dan umat Islam sudah diajarkan. Sudah diajarkan kita berpuasa termasuk intermittent fasting dalam ilmu kedokteran dan memberikan manfaat yang sangat banyak. Bahkan kalau waktunya cukup kita bisa jelaskan ya manfaat-manfaat, dan insya Allah di buku ini ada tentang, kita bahas khusus di buku ini nanti tentang seperti ini ya. Dan ini pertanyaannya, maksudnya dari ini adalah Senin Kamis puasa, berarti Selasa sama Rebunya nggak puasa berarti ya. Apakah boleh intermittent fasting? Boleh aja. Ya, karena intermittent fasting ini kan urusan dunia ya. Dia nggak niat puasa, nggak niat ibadah, niatnya memang dunia. Jadi tidak perlu dicampur. Jadi nggak masalah ya, Seninnya dia puasa, kemudian Kamisnya juga puasa Senin Kamis, kemudian Selasa Rebu intermittent fasting. Ini urusan dunia. Tidak apa-apa, dia nggak niat ibadah, tapi memang dia melaksanakan kesehatan dalam ilmu kedokteran. Jadi boleh ya. Jadi boleh. Pertanyaannya. Iya, ini ada pertanyaan lagi. Mohon informasi terkait keamanan jajanan takjil, ya, yang biasa dijual masyarakat ya. Jajanan takjil maksudnya jajanan buka puasa ya. Ini perlu kita luruskan secara ilmu bahasa Arab ya. Karena takjil itu asal katanya ajjala yu'ajjilu takjil. Artinya secara bahasa Arab menyegerakan. Maksudnya takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi bukan jajanan takjil. Kalau kita terjemahkan jajanan segera. Ini apa ya, salah serapan yang kurang tepat dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya, jajanan takjil. Ya maksudnya jajanan bersegera. Ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini yang dipahami oleh masyarakat kita ya, terkait dengan jajanan takjil atau jajanan yang berbuka puasa yang dijual di masyarakat. Misalnya kue basah, gorengan yang dihamparkan di meja tanpa penutup. Di masa pandemi virus COVID ini, saya khawatir virus yang ada di makanan atau alat yang dipakai untuk mengambil jajanan apakah aman? Jawabannya ya. Jawabannya untuk seperti ini ya, saya terus terang ya, belum berani menjawab, karena seperti ini kita perlu baca jurnal ilmiahnya, kita perlu baca jurnal ya tentang makanan, tentang zat-zat ini, zat-zat tertentu tersebut. Kenapa? Karena zat makanan ini berbeda ya. Tepung berbeda dengan penutup pintu dari besi, dengan meja yang keras dan sebagainya. Ini perlu karena makanan tepung ya, tepung basah dan sebagainya. Ini saya belum berani menjawab ya. Kita perlu membaca jurnal penelitian ilmiah terkait ini. Oleh karena itu tentang seperti ini tolong bisa ditanyakan kepada ahlinya. Tetapi hal-hal seperti ini ya, makanan, kue dan sebagainya, ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Sekiranya ini menjadi berbahaya ya, misalnya makanan, jajan, snack atau uang misalnya ya, bisa menularkan virus, tentu ilmuwan ya tidak akan tinggal diam, dia akan menjelaskan ada jurnalnya, dan jurnalnya akan menyebar di antara kita ya, para klinisi, para akademisi akan jurnal dari uang menyebar, penelitian ilmiah menyebar, dari uang menular, dari makanan menular, jurnalnya akan nyebar, akan diperingatkan oleh para ahli ya. Dan ingat, patokannya adalah jurnal ilmiah, bukan berita-berita portal yang tidak jelas ya. Jangan jadi patokannya berita-berita portal nggak jelas ya, berita ini, karena itu tidak ilmiah. Terkadang beberapa berita itu yang dicari adalah viewer dan yang banyak klik, jadi heboh dulu. Ya, masalah klarifikasi belakangan. Yang penting heboh dulu, banyak yang klik, banyak yang nonton. Ya, apalagi YouTuber yang nggak jelas ya. Yang penting banyak viewernya dulu. Isinya entah apa gitu, terserah pokoknya ya. Terserah. Yang penting saya ini ya, seperti itu. Oke, ini penjelasannya ya. Intinya adalah ya jangan khawatir dulu. Kalau memang dia, hukum asalnya kalau memang dia bahaya, pasti ilmuwan akan jelaskan ya. Nular lewat makanan, nular lewat snack, nular lewat uang dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau mau tanya, kalau sedang puasa boleh tidak operasi telinga? Operasi telinga ya, ini pertanyaannya agak umum ya. Operasi telinga yang bagaimana dulu gitu ya? Operasi telinga yang bagaimana? Ini perlu rincian yang banyak nih. Operasi telinga. Ya, apakah dia operasi gendang suaranya atau operasi ini dan sebagainya? Ini juga perlu dijelaskan. Kalau memang operasi tertentu ya dia butuh bius ya. Jadi ini pertanyaan agak umum ya, karena kita belum sampai bius, belum sampai obat tetes telinga, atau mungkin pas operasi telinga ini butuh apa, akan disemprot dengan cairan ke telinga ya. Ini mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena tentang tetes telinga, tetes mata dan sebagainya belum kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada pertanyaan, saya cari ya, pertanyaan yang sesuai saja ya. Saya ingin bertanya, saya masih kurang paham. Jadi hukumnya gosok gigi menggunakan pasta gigi saat puasa diperbolehkan atau tidak? Terkait masih adanya menempel zat-zat di dalam mulut setelah bersiwak. Ya, baiklah, ini sekaligus saya menjawab pertanyaan tentang gosok gigi menggunakan pasta gigi dan siwak. Jadi ulama kita ini berbeda pendapat apakah siwak itu disamakan dengan pasta gigi. Jadi banyak hadis-hadis tentang keutamaan siwak. Contohnya tadi Rasulullah SAW sangat sedikit. Misalnya hadis yang lain, laula an syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli shalah. Hadis yang lain, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka siwak setiap sholat 5 waktu. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama ini berbeda pendapat. Apakah menggosok gigi dengan zaman sekarang menggunakan pasta gigi ini bisa disamakan dengan siwak? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ini berbeda. Kenapa? Karena pasta gigi, gosok gigi, pasta gigi ini berbeda dengan siwak. Zatnya aja udah berbeda, sehingga nggak bisa disamakan. Yang kedua, pasta gigi dengan siwak ini hukumnya sama. Kenapa? Alasan yang kedua ini mengatakan karena siwak ini sebenarnya urusan adat, urusan urf, ada setempat. Karena di zaman Rasulullah SAW, cara membersihkan giginya adalah dengan siwak. Sedangkan di daerah lain ya, yang bisa jadi pohon siwaknya tidak ada atau pohon arak namanya, ini bisa jadi cara membersihkan giginya bukan dengan siwak ya. Contohnya misalnya di daerah dekat daerah dulu ya, daerah di Kutub Utara misalnya, atau kita di Indonesia mungkin pohon siwak sedikit ya. Sekarang kita dapati karena kemudahan transportasi bisa diekspor ya dan sebagainya. Jadi sehingga katanya ulama yang berpendapat sama itu ya, sekiranya dulu itu di zaman Rasulullah SAW itu sudah ditemukan pasta gigi sama siwak ya, pasti cara menggosok giginya adalah bukan dengan siwak tetapi dengan pasta gigi dan siwak, karena uruf adat di zaman itu menggunakan pasta gigi sehingga sama. Ya, ini ada ikhtilaf ulama. Tetapi saya cenderung pada pendapat ulama bahwasanya sama saja. Sama. Kenapa? Karena misalnya ada satu kaum diutus Nabi dan di saat itu cara membersihkan mulutnya adalah dengan bahan tertentu yang dianjurkan itu. Dianjurkan seperti itu. Ya, sehingga ketika kita berpuasa, ketika kita berpuasa kemudian Rasulullah SAW sering bersiwak, kemudian kita juga sering menggosok gigi, ini nggak masalah juga. Dan terkait dengan siwak, ternyata memang dalam mulut itu ada sisa zat-zat siwak, karena cara bersiwak yang benar adalah itu siwak itu digigit sedikit, kemudian menjadi serabut-serabut, ya, kemudian baru digosok di gigi, dan serabut-serabutnya ini adalah zat-zat yang penting untuk membersihkan gigi, dan serabut-serabut inilah yang nyisa di mulut.
bahkan sisanya tidak sengaja tertelan. Nah, ternyata sama juga dengan pasta gigi, dia menggunakan sikat gigi dan pasta. Begitu juga dengan siwak. Siwak juga kan yang benar digigit, dihancurkan. Jadi ada zat-zatnya ini yang bermanfaat. Sedangkan serat-seratnya itu seperti berfungsi seperti kuas dalam sikat gigi ini. Sedangkan pecahan-pecahan kandungan dalamnya berfungsi sebagai pastanya. Jadi mirip ya. Mirip, sehingga kita boleh gosok gigi ketika pendapat terkuat yang saya pegang dari penjelasan ulama, ketika kita berpuasa kita boleh menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Boleh, dan kita berkumur-kumur agak bersih ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ini pendapat yang terkuat, oke? Kita lanjutkan ya, ada pembahasan lagi, pertanyaan lagi. Iya, ini ada pertanyaan ya terkait Ramadan. Dalam pandangan medis untuk mencegah wabah yang ada saat ini dengan cara menjaga imunitas tubuh. Lalu apakah ada keringanan untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk memutus mata rantai wabah ini? Ini pertanyaan yang cukup penting ya. Karena ada selentingan-selentingan di luar yang mengatakan ya kalau kita puasa nanti daya tahan tubuh kita menurun. Ya, sedangkan ini sedang musim wabah. Apakah boleh ya kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, nanti dikodok setelah musim wabah berakhir? Jawabannya, berpuasa ini tidak menurunkan imunitas tubuh. Jadi berpuasa tidak menurunkan imunitas tubuh, bahkan ya imunitas berpuasa ini bahasa kedokterannya adalah intermittent fasting ya. Tadi sebagaimana kita jelaskan, dan ternyata intermittent fasting ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, jadi kita akan bahas nanti di buku ini pertemuan selanjutnya tentang manfaat puasa secara kesehatan. Jadi puasa justru tidak melemahkan imun, justru bermanfaat bagi tubuh. Hanya saja ya memang ada cara-cara puasa yang sesuai. Ya, ada cara-cara puasa yang sesuai. Ya, yang kalau puasanya misalnya nggak makan sahur, kemudian yang dimakan tidak bergizi, tentu lemas. Ya, atau mungkin sahurnya setiap malam ya makannya mie instan, gak ada gizinya, ya jelas itu ya. Jelas mungkin nggak ada yang masakin mungkin ya. Jadi ini tentu menurunkan imun tubuh ya. Jadi apabila kita berpuasa, makan sahur, kemudian mengikuti saran-saran dari ahli kesehatan cara puasa yang benar dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ya, pakai kurma yang bergizi, kita berbuka lagi pakai kurma yang bergizi, ini tidak menurunkan imunitas tubuh. Jadi ya tidak ada keringanan karena ingin menjaga imunitas tubuh, kemudian selama Ramadan dan sedang musim wabah akhirnya tidak puasa. Bahkan kita tetap berpuasa ya, berpuasa dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Ya. Iya, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, bagaimana membuat orang tua yang terkena diabetes agar tahan puasanya? Diabetes ya, bagaimana cara puasanya orang diabetes? Nah, ini sebenarnya ada rinciannya. Ini makanya penting ya, cukup penting sekali lagi saya tekankan bagi yang memberikan penjelasan hukum atau memberikan fatwa terkait dengan hal-hal kontemporer, ini perlu tasawur yang benar. Tasawur yang benar sehingga dia menjelaskan hukum itu sesuai. Bagaimana dengan puasanya orang diabetes? Puasanya orang diabetes ini perlu dirinci. Jadi mohon maaf memukul rata ya. Apa diabetes? Oh enggak boleh, uzur. Ya, mungkin karena tadi ya tasawurnya tidak tepat mungkin ya. Gambaran kasusnya tidak tepat sehingga ini memang perlu pemahaman tasawur yang benar. Oke.
terkait dengan puasanya orang diabetes ya, ini memang ada rincian. Kenapa? Karena orang diabetes ini tingkatan penyakitnya berbeda-beda. Ya, dan memang ada beda-beda. Dan memang dalam ilmu kedokteran memang diagnosisnya beda-beda. Ya, ada beda-beda. Contohnya misalnya ada gangguan intoleransi glukosa misalnya. Ini juga penyakit pradiabetes. Kemudian ada penyakit diabetes yang cukup parah. Ya, gula darahnya tidak terkontrol yang dia terkadang harus sampai level suntik insulin. Ya, suntik insulin. Jadi bagaimana dengan puasanya orang diabetes ya, ini memang ada rinciannya, Jadi dia perlu tahu dulu ya. Mungkin pertanyaan ini kita jawab di lain kesempatan kalau bisa menjelaskan rinciannya ya. Karena memang ada kondisi pasien diabetes yang malah nggak boleh puasa, justru bahaya bagi dia. Ya sudah cukup parah ya, tidak terkontrol, kemudian benar-benar lemah. Ya, kenapa? Karena orang diabetes itu terjadi gangguan dari insulinnya, baik resistensi insulin maupun jumlah insulinnya kurang, sehingga glukosanya itu numpuk ya, berkumpul di pembuluh darah, tidak masuk dalam sel. Jadi walaupun dia makan banyak, itu gula darahnya nggak masuk ke sel, dia lemes, tapi ngumpul di pembuluh darah, sehingga ketika dicek glukosa darahnya tinggi. Ya, jadi memang ini ada rinciannya ya, ada rinciannya kapan orang diabetes harus puasa, kapan yang bisa puasa, kapan yang sebaiknya tidak puasa karena berbahaya bagi kesehatannya ya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, dari sekian pertanyaan saya cari pertanyaan yang sesuai ya. Ya, ini pertanyaan yang sesuai yang paling ditanyakan. Iya, ada pertanyaan, bagaimana dengan suami saya pasca penyakit stroke, sudah 4 tahun dan alhamdulillah sudah cukup makannya banyak. Kemudian selama 3 kali Ramadan, 3 tahun berarti ya, puasanya tidak kuat. Dan Ramadan ini akan puasa. Minum obatnya bagaimana? Apakah pagi dan malam? Nah, ini obatnya ini perlu dirinci ya. Jadi memang ada obat yang minumnya sekali sehari, 2 kali sehari, sampai ada obat yang diminum 5 kali sehari. 5 kali sehari ada obat yang perlu diminum ya, 5 kali sehari. Nah, jadi ini perlu ya, jadi mungkin perlu ke dokter ya, kita perlu tahu ya obatnya apa saja, kemudian jenisnya apa saja. Kenapa? Karena nanti kita bisa sesuaikan, karena ada obat yang bisa menggantikan dan obat sejenis. Contoh misalnya, kalau di Roma, kalau obatnya ya, kalau obatnya itu 5 kali sehari, ini tentu nggak bisa gitu ya, pasti batal gitu ya, pasti nanti ada dia minum di tengah-tengah. Nah, kita bisa cari obat alternatif atau obat yang sejenis, cara kerjanya sama, yang dia mungkin 2 kali sehari, atau lebih enak lagi sekali sehari. Kita bisa carikan obatnya nanti, ya, bisa konsul ke dokter. Ya. Demikian juga antibiotik kita bisa cari nanti yang sekali sehari, bisa sekali sehari ya. Jadi dia sekali sehari aja minumnya. Dan memang obat itu ada 2, ada obat terapik dan obat simptomatik. Kalau obat terapik, obat yang diminum terkadang harus sesuai jadwalnya. Misalnya antibiotik 3 kali sehari, diminum setiap 8 jam. Ini pasti batal puasanya kalau setiap 8 jam. Dengan rentang puasa orang Indonesia, lama kita puasa sekitar, kita puasanya sekitar 14 jam ya Indonesia ya. Itu pasti batal kalau antibiotik setiap 8 jam pasti batal. Nah, ini nanti kita bisa ganti yang antibiotik yang sekali sehari yang kalau sesuai gitu ya. Jadi perlu saran dokter. Dan kemudian ada jenis obat yang namanya simptomatik. Jadi obat ini diminum walaupun 3 kali sehari, tetapi diminum kalau ada gejala saja. Ada gejala saja. Jadi walaupun 3 kali sehari, ini bisa diminum sekali 2 kali sehari. Ya, hanya sesuai dengan gejala. Ya, jadi intinya obat-obatannya ini bisa dikonsultasikan ke dokter. Kita akan cari alternatifnya yang tidak mengganggu puasa. Ya, demikian gitu ya. Oke, baiklah para jamaah sekalian, para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kita cukupkan dulu pertemuan pertama, pertemuan perdana kita membahas buku ini, ya, fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan dan tata cara puasa bagi orang sakit, ya, panduan ibadah bagi orang sakit selama di bulan Ramadan, ya. Kita akan bahas setiap bab buku ini dan kita akan bahas setiap hari Kamis dan hari Jumat sore pada asar jam 15.30 WIB atau jam 16.30 waktu WITA. Kita akan bahas buku ini dan kita akan membuka sesi tanya jawab, ya. Dan insya Allah kita akan bertemu besok hari Jumat. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya dan tanya jawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ikhlas dalam menuntut ilmu dan ikhlas dalam beramal. Kita berdoa juga semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah mengangkat wabah Covid di seluruh dunia dan semoga kita semua bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan bisa berjumpa kembali dengan masjid kita yang sudah kita rindukan. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.